Shalom saudara-saudara, selalu menarik jikalau kita membahas tentang ikatan perjanjian kontrak perkawinan kita dengan Kristus. Ketubah itu adalah perjanjian kontrak, ya, perkawinan antara Allah dengan bangsa Israel. Maka hukum Taurat, 10 perintah Allah sebagai bukti atau menjadi meterai bagi setiap orang-orang Israel untuk boleh mengerti bahwa mereka sudah terikat perkawinan dengan Allah. Nah, maka ketentuan-ketentuan di dalam 10 perintah Allah itu menjadi hal yang harus diperhatikan oleh orang Israel. Mereka sudah begitu terikat. Itu sebabnya tulisan-tulisan ya di dalam 10 perintah Allah itu harus ya menjadi peringatan buat mereka. Mereka tidak boleh ada Allah lain ya di hadapan mereka karena mereka sudah menjadi istri daripada Allah ya. Allah ada suami mereka dan mereka harus menjadikan ya Allah sebagai satu-satunya yang dipercayai dan tidak kepada Allah-Allah yang lain. Itu adalah sampah buat mereka. Nah, saudara-saudara, tetapi di dalam perjalanannya kita melihat bahwa bangsa Israel itu selalu ya melakukan ya perjinahan-perjinahan rohani. Mereka terus saja tergoda untuk melihat Allah-Allah lain ya. Tuhan Allah masih berpegang kepada perjanjian itu. Dengan sabar Allah kembali menerima bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Itu sebabnya di satu waktu di zaman Hosea, Hosea sendiri sebagai nabi Allah menjadi gambaran bagaimana Allah mengasihi umatnya. Hosea yang menikah dengan Gomer, Gomer masih belum bersundal. Tetapi setelah ya menikah dengan Gomer, Hosea menikah dengan Gomer, maka Gomer itu bersundal. Tetapi Tuhan perintahkan ya kepada Hosea untuk menikahi Gomer kembali, ya sekalipun Gomer di dalam keadaan yang ya bersundal. Ini menjadi gambaran tentang kehidupan bangsa itu waktu itu. Betapa luar biasa hati daripada Hosea. Begitu taatnya kepada Tuhan. Sehingga dia harus menikahi kembali Gomer yang waktu itu masih bersundal. Nah, saudara-saudara, sehingga nama-nama anak-anak mereka menjadi arti atau makna daripada bagaimana kehidupan umat Israel, bangsa Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan gambaran tentang bagaimana perjalanan hidup umat Israel, bangsa Israel, selama mereka terikat kontrak perkawinan dengan Tuhan Allahnya. Ketika orang menerima 10 perintah Allah, selalu dikaitkan dengan istilah yang namanya ketubah. Nah, di dalam korelasinya, paralelnya dengan Pentakosta, maka turunnya Roh Kudus itu menjadi meterai, menjadi ikatan perkawinan orang-orang percaya dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, kita melihat tiap kali bahwa hubungan kita dengan Kristus digambarkan sebagai hubungan suami istri, ya, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ya. Rasul Paulus juga mengkaitkan hubungan kita dengan Kristus itu seperti kita sedang dipertunangkan dengan Kristus, tetapi pada kenyataannya begitu banyak umat Tuhan yang menyimpang dan bersundal, ya berzina dengan Allah-Allah lain. Seperti misalnya yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Paulus ya begitu sedih melihat keadaan jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua, ya di sana dikatakan begini, saudara-saudara. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, kita melihat ya Paulus menghubungkan kehidupan jemaat Tuhan yang dipertunangkan dengan Kristus, ya. Nah, itu sebabnya di dalam 2 Korintus ini Paulus menegaskan bagaimana kehidupan jemaat Korintus yang sedang dipertunangkan dengan Kristus, tetapi mereka hidup di dalam persundalan rohani.
dan mereka tidak mendandani hidup rohani mereka dengan benar sesuai dengan kehendak Kristus. Mereka mendandani kehidupan rohani mereka dengan keinginan-keinginan pribadi mereka. Mereka begitu mengagungkan ya karunia-karunia ya seperti itu. Lalu mereka merasa bahwa orang yang paling rohani adalah orang yang punya hubungan spiritual yang spektakuler dengan Tuhannya. Lalu kemudian mereka memperkembangkan, di blow up sedemikian rupa, seolah-olah mereka orang yang paling rohani. Tetapi di mata Paulus, ternyata itu adalah persundalan rohani. Kenapa? Karena sesungguhnya itu bukan datang dari Allah, tetapi itu datang dari diri mereka sendiri, sehingga mereka ya yang merasa dipenuhi Roh Kudus ya, tetapi pada kenyataannya mereka mengalami perpecahan. Oh, kelompoknya Apolos, kelompoknya Kefas, kelompok Kristus, kelompoknya Paulus, semacam itu saudara-saudara. Nah, kalau orang dipenuhi Roh Kudus tentu tidak ada perpecahan semacam itu ya. Hari Pentakosta, maka itu hari di mana orang-orang percaya sedang dipertunangkan dengan Kristus ya. Itu sebabnya juga murid-murid Tuhan ketika selama 40 hari bersama dengan Kristus di dalam Injil Lukas bagian yang terakhir ya, di sana disebutkan bahwa mereka setelah melihat Yesus naik ke surga, mereka pulang dengan penuh sukacita. Sementara ketika mereka melihat Yesus mati dan Yesus bangkit, mereka begitu bersedih luar biasa. Padahal ketika kemudian Yesus bangkit, mereka masih belum bisa move on dari keadaan itu. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ya, di hari yang ke-40 itu, saudara-saudara, mereka melihat dan ketika itu mereka pulang dengan penuh sukacita. Mengapa terjadi perubahan seperti itu? Padahal mereka melihat bahwa Yesus akan pergi mungkin dalam kurun waktu yang lebih lama, ya, karena mereka tahu bahwa mereka sudah dipertunangkan dan Tuhan Yesus pasti akan kembali lagi menjemput mereka sebagai mempelainya, dan meterainya ya, perjanjian kontraknya itu akan datang 10 hari kemudian, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menjadi tanda tangan, menjadi satu kesepakatan, meneguhkan ikatan perkawinan kita dengan Kristus, bahwa nanti satu waktu Kristus akan kembali dan akan menjemput orang-orang yang percaya. Itu sebabnya mereka pulang dengan penuh sukacita, tidak ada kesedihan kembali. Nah saudara, setiap kita sudah dipertunangkan dengan Kristus. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, Roh Kudus yang datang itu menjadi meterai buat kita. Roh Kudus itu tanda tangan Tuhan untuk supaya kita menjadi pribadi yang mendandani hidup rohani kita dengan kesetiaan, dengan ketaatan kita kepada Kristus, memiliki hidup yang selaras dengan kehendak Kristus, sehingga pada waktunya nanti Kristus datang yang kedua kali, kita kedapatan menjadi orang yang sudah siap untuk menjadi mempelainya. Hari ini kita sangat bersyukur karena kita memperoleh anugerah melalui kebenaran ini, sehingga setiap kita dikuatkan, dimantapkan untuk semakin setia dan taat kepada Kristus, karena Kristus adalah mempelai kita yang akan datang kedua kali. Kita persiapkan diri kita dengan baik. Mari kita tetap mendandani hidup rohani kita, supaya kita kedapatan layak menjadi mempelainya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.